Halo sobat-sobat yang jiwanya sudah terbeli oleh status in a relationship. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lebih horor dari film Conjuring, yaitu isi lemari pakaian dan jadwal harian kalian setelah punya pacar. Coba cek, kapan terakhir kali kalian main game sampai pagi tanpa ada chat? Kamu di mana? Kok nggak bales? Kapan terakhir kali kalian nongkrong sama teman tanpa harus laporan kayak narapidana wajib lapor ke polsek? Katanya cinta itu memberi, tapi kok lama-lama kayak perampokan ya? Hobi hilang, teman menjauh, karir stagnan, tapi anehnya kita bangga menyebut itu pengorbanan. Hari ini saya bakal kasih tahu kenapa pengorbanan kamu itu sebenarnya adalah kebodohan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jangan di-skip, karena di menit ke-10 saya bakal bahas kenapa orang yang ninggalin hobi demi pacar sebenarnya nggak punya kepribadian. 1. Hobi yang tergusur. Kita mulai dari yang paling receh, hobi. Dulu pas jomblo, koleksi Gundam kamu rapi, motor kinclong atau minimal level Mobile Legends kamu mitik. Begitu jadian, Gundam kamu dibilang mainan plastik nggak guna, motor dibilang berisik bikin malu, dan main game dibilang kamu lebih sayang HP daripada aku. Bro, sis, cinta itu menyatukan dua kepala, bukan memenggal salah satu kepala biar ukurannya sama. Ada yang sampai jual PS5 demi beli kado anniversary 1 bulan. Logika dari mana itu? PS5 bisa nemenin kamu sampai 7 tahun ke depan. Pacar kamu belum tentu minggu depan masih manggil sayang. Bisa jadi panggilannya udah, siapa ya? Kita sering mengorbankan hal yang bikin kita bahagia secara personal cuma buat nyenengin orang yang sebenarnya juga lagi bingung nyari kebahagiaannya sendiri. 2. Teman yang terlupakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak panas. Banyak dari kalian yang kalau udah punya pacar, langsung hilang dari peredaran. Teman-teman lama dianggap toksik atau pengaruh buruk cuma karena pacar kamu cemburuan. Ini opini keras saya. Kalau kamu harus ninggalin sahabat-sahabat yang udah ada dari zaman kamu susah, cuma demi orang yang baru kamu kenal 2 bulan lewat Tinder, kamu adalah pengkhianat level rendah. Kenapa kita lebih percaya sama orang yang baru kita lihat versi terbaiknya di depan kita daripada teman yang udah lihat kita muntah-muntah pas mabuk atau nangis pas nggak punya duit? Pengorbanan waktu sosial ini sebenarnya bentuk kontrol. Pasangan yang minta kamu menjauh dari teman-teman sebenarnya lagi membangun penjara pelan-pelan. Dan kamu malah ngebantu dia masang gemboknya. 3. Karir versus hubungan. Nah, ini yang paling berat. Sayang, jangan ambil kerjaan di luar kota ya, aku nggak bisa LDR. Atau, kamu jangan terlalu ambisius deh, nanti aku kebanting. Sering banget kita ngorbanin karir atau mimpi besar demi kenyamanan hubungan. Padahal jujur aja ya, di tahun 2025 ini, tagihan listrik nggak bisa dibayar pakai pelukan. Cicilan rumah nggak lunas pakai kata I love you. Pain point. Banyak orang sukses yang merasa kosong karena nggak punya cinta, tapi lebih banyak lagi orang yang punya cinta, tapi stres setengah mati karena nggak punya masa depan finansial. Mengorbankan potensi diri demi pasangan, itu bukan romantis, itu sabotase diri. Kalau pasangan kamu beneran sayang, dia bakal jadi bensin buat mimpi kamu, bukan jadi rem tangan yang bikin mesin kamu kepanasan. Konklusi yang menampar. Jadi, apakah kita nggak boleh berkorban? Ya boleh, tapi ada bedanya berkorban sama menyerah. Berkorban itu artinya kalian berdua sama-sama melepas sedikit ego buat jalan tengah. Tapi kalau cuma kamu yang lepas hobi, kamu yang lepas teman, dan kamu yang lepas karir, sementara dia tetap asik dengan dunianya, itu namanya bukan hubungan, itu namanya magang tanpa gaji. Kalian harus sadar, suatu saat kalau hubungan itu berakhir, dan secara statistik banyak yang berakhir, yang tersisa cuma diri kalian sendiri. Kalau kalian udah buang hobi, teman, dan karir, pas putus kalian gak cuma kehilangan pacar, kalian kehilangan identitas. Kalian jadi zombie yang bingung mau ngapain.
Coba tulis di kolom komentar, apa hal paling gila yang pernah kalian korbanin demi mantan yang sekarang kalau diingat-ingat rasanya pengen nabok diri sendiri? Saya pengen baca seberapa berbakti kalian dulu. Jangan lupa like kalau kamu merasa tersindir dan share ke teman kamu yang sekarang udah nggak pernah nongkrong lagi sejak punya pacar baru. Siapa tahu dia bangun dari koma cintanya. Sampai ketemu di video berikutnya, tetaplah jadi manusia, bukan sekedar peliharaan pasangan.